Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang budaya organisasi di Solo Pos. Kelompok kami sendiri terdiri dari Muhammad Lutfi Ali Fatah dengan NIM B100-20303, saya sendiri Isnain Nurrahmati B100-20329, dan Fikri Muflih dengan NIM B100-20375. Sejarah Solo Pos. Solo Pos sendiri berdiri pada 9 September 1997. Perusahaan surat kabar ini adalah pada saat itu belum ada suatu perusahaan yang khusus untuk memberikan suatu kabar berita. Sedangkan Solo sendiri merupakan kota yang dapat dikatakan kota besar. Selain itu, ada beberapa daerah yang sudah memiliki pemberitaan surat kabar. Sehingga dari latar belakang tersebut, berdirilah Solo Pos sebagai perusahaan yang bergerak di bidang surat kabar. Dalam pendirian Solo Pos tidak mudah seperti yang diharapkan, butuh tekad serta keteguhan hati. Karena pada saat itu perizinan memang sulit apabila di bidang surat kabar yang produknya akan dikonsumsi oleh banyak orang. Sehingga dalam pendiriannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sudah 20 tahun sejak berdirinya Solo Pos masih tetap eksis dengan membawakan dan menyuguhkan berita-berita serta informasi yang dapat dikonsumsi oleh khalayak umum. Pada awal berdiri Solo Pos, hanya bergerak di ranah konvensional atau sekedar mencetak koran dalam bentuk kertas yang didistribusikan. Jumlah yang diproduksi pada saat itu tidak sebanyak sekarang, mengingat pada zaman itu hanya sedikit yang melirik Solo Pos. Seiring berkembangnya zaman dan adanya digitalisasi, Solo Pos mulai bergerak di ranah digital tanpa meninggalkan konvensional. Bahkan, koran yang dicetak sekarang berjumlah 3.000 per hari. Visi Solo Pos sendiri adalah penyaji informasi utama, terpercaya, serta pengelolaan yang profesional. Untuk misinya, membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan bermoral. Selalu menyajikan informasi yang berimbang, akurat, dan unggul, mensejahterakan stakeholder Solo Pos. Kondisi organisasi. Kondisi organisasi merupakan hal yang penting karena dapat mempengaruhi karyawan dalam bekerja. Oleh sebab itu, manajer perlu memperhatikan budaya organisasi yang dijalankan sebuah perusahaan Solo Pos. Berdirinya organisasi tentu ada sebuah budaya organisasi atau sebuah kebiasaan yang harus dipatuhi oleh karyawan. Budaya berpengaruh dengan tujuan organisasi yang ada. Seiring berkembangnya zaman, di mana digitalisasi semakin meluas, serta tujuan organisasi, serta visi misi perlu diaktualisasikan, maka manajer SDM Solo Pos melakukan perubahan terkait budaya organisasi, yang awalnya dikenal dengan Solo Pos dirubah menjadi Smart. Dalam pembentukan budaya baru, tentu telah dipertimbangkan bagaimana nasib serta pengaplikasian terhadap pegawai, sehingga dalam praktek tidak memberatkan mereka dalam bekerja. Pengkomunikasian dilakukan saat acara HUT ke-25 pada September 2022 sebagai bentuk sosialisasi terhadap karyawan dengan harapan mereka memahami adanya budaya yang baru dan dapat menerapkan perubahan budaya tersebut dalam perusahaan. Selanjutnya, lantas apa kepanjangan dari SMART? SMART merupakan kepanjangan dari Strive for Success, Meaningful, Agile, Relevant, dan Teamwork. Strive for Success berarti berjuang untuk kesuksesan, yaitu dengan bekerja keras dan juga mencapai kesuksesan bersama. Karena Solo Pos merupakan salah satu organisasi ataupun usaha yang didirikan tidak hanya oleh satu orang, tetapi oleh beberapa orang, sehingga perlu dilakukan perjuangan dimulai dari berdirinya awal ketika surat kabar digital masih belum ada dan juga surat kabar yang masih belum masif di kota Solo,
hingga akhirnya menjadi salah satu organisasi surat kabar terbesar di Kota Solo. Lalu yang kedua ada meaningful, yang berarti ataupun bermanfaat bagi semua pihak. Solo Post tidak hanya mengepentingkan kepentingan pribadi, akan tetapi Solo Post juga mengedepankan kepentingan orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama bagi karyawan dan juga masyarakat yang ada di sekitar Solo Post. Lalu agile, yang berarti kreatif, adaptif, dan sigap menghadapi perubahan zaman. Solo Post yang merupakan salah satu organisasi surat kabar yang bergerak di bidang digital, tentu saja harus menghadapi berbagai tantangan untuk menghadapi tantangan global. Maka Solo Post harus kreatif, adaptif, dan juga sigap dalam menghadapi segala tantangan yang mereka lalui. Lalu R, yaitu relevan. Solo Post terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan ekosistem bisnis. Tidak hanya menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perubahan zaman, tetapi Solo Post juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan juga ekosistem bisnis yang dibangun di lingkungan sekitar Solo Post. Lalu yang terakhir ada teamwork, yaitu bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan. Karena tanpa adanya kerjasama, maka Solo Post tidak akan berdiri sampai sekarang. Maka dari itu, teamwork juga berkaitan dengan strive for success, bekerja keras mencapai kesuksesan bersama. Kondisi karyawan. Manajer SDM menilai bahwa karyawan dapat mengimplementasikan budaya baru dengan menerapkan di perusahaan dengan baik. Hal ini ditandai dengan kondisi karyawan tetap produktif serta tidak ada pengunduran diri terkait adanya budaya organisasi yang baru. Pengimplementasian ini dilakukan karyawan ketika peringatan HUT ke-25 dengan diawali dengan sosialisasi terkait SMART. Budaya organisasi sama sekali tidak berpengaruh terkait keanekaragaman karyawan, karena setiap karyawan yang bekerja mereka akan berkomitmen terhadap aturan perusahaan. Terlebih model seleksi yang diterapkan dalam Solo Post adalah seleksi alam. Artinya, siapa yang tidak tahan, mereka akan terpisah dari golongannya. Di sisi lain, budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan, karena budaya kerja yang dilakukan oleh Solo Post adalah menggunakan metode deadline, dan dalam budaya yang baru menetapkan metode adaptif, sehingga mereka harus beradaptasi dengan budaya kerja yang ada. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa karyawan dapat menyelaraskan budaya yang baru dengan keadaan mereka. Selanjutnya, what is the next step for a company? Maksudnya di sini adalah apa sih yang harus dilakukan manajer SDM terkait budaya organisasi yang baru ini ke depannya. Nah, sebenarnya tidak ada tolak ukur tersendiri terkait penerapan budaya, akan tetapi hal ini dapat diketahui ketika para karyawan menerapkan budaya di lingkup perusahaan. Ketika budaya mulai luntur dan kalangan karyawan, maka seorang manajer dapat memotivasi serta menjaga nilai budaya ini dengan mengingatkan serta mengkomunikasikan terhadap karyawan. Dalam waktu ke depan, sangat memungkinkan bagi Solo Post mengganti budaya yang ada, sebagaimana pada kondisi awal hingga sekarang yang mengalami perubahan terkait adanya digitalisasi. Next. Artefak. Nah, di sini ada beberapa artefak dari Solo Post. Yang pertama dari pojok kiri atas yaitu ada Solo Post. Itu merupakan lambang tersendiri dari Solo Post yang tertera di dalam koran-koran yang tersebar. Terus sampingnya ada alat untuk mencetak. Alat ini adalah digunakan untuk Solo Post, juga untuk mencetak koran ataupun sebagainya. Terus samping kanannya ada bangunan Solo Post. Bangunan khas Solo Post yaitu berwarna biru muda dengan tulisan Solo Post di depannya. Terus bawahnya lagi ada kamera.
diketahui bahwa Solo Post sendiri merupakan media surat kabar, maka sangat identik dengan adanya kamera. Terus bagian sampingnya ada sebuah ruangan, di mana ruangan itu merupakan ruangan kerja bagi karyawan Solo Post. Ruangan itu memiliki fungsi ketika ada para konsumen atau yang lain sebagainya ingin membuka atau memberikan suatu berita lah intinya kepada Solo Post agar disebarkan kepada khalayak yang luas, dan penyebaran berita sendiri di situ bersifat gratis. Terus sampingnya lagi ada ruangan podcast yang ada di Solo Post. Yang terakhir di bawah itu adalah Solo Post FM terkait radio Solo Post. Next. Ya, dimensi organisasi, ada struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri di Solo Post ini banyak ya, mulai dari manajer konten, manajer perwakilan, reporter, content writer, dan tempatnya juga banyak, ada di Boyolali, ada di Klaten, Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, dan juga ada di bagian foto sendiri. Solo Post sendiri dipimpin oleh presiden direkturnya yaitu Arif Budi Susilo, direktur bisnis dan kontennya yaitu Suharmin, serta direktur keuangan dan SDM yaitu Anissa Nurul Aini. Ada pula editor tim, pemimpin redaksi atau penanggung jawab yaitu Rini Yustiningsih, redaktur pelaksana yaitu Dana Nur Ihsan, Syiful Arifin, Ivan Indra Kusuma, serta ada kontributor multimedia, platform, serta SEO, media sosial, dan lain-lain. Dari sini dapat dilihat bahwa Solo Post ini memiliki struktur organisasi yang lengkap ya, sehingga dalam berjalannya usaha Solo Post dapat menangani suatu masalah intinya ke depan ketika ada suatu masalah sendiri di Solo Post. Next. Ya, terima kasih. Mungkin itu ya penjelasan singkat dari kami terkait budaya organisasi di Solo Post. Banyak salah dan kurangnya dari kami mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.